Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama kakak Dwi Yuliantori Sinta, bisa dipanggil Kak Dwi. Kita akan melaksanakan sekolah minggu secara online. Jadi kita akan sekolah minggu bersama-sama di pagi hari ini. Apa kabarnya? Wah, kedengarannya luar biasa. Iya, kabar kita sangat luar biasa baik, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Adik-adik yang cantik, manis, ganteng, yang lucu-lucu, kita hari ini akan melaksanakan ibadah kita, yang akan kita mulai dengan menyanyi Dari Terbit Matahari. Ayo ikutin kakak bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sekarang kita sudah menyanyi dari Terbit Matahari. Udah pada semangat belum? Harus dong, lebih semangat lagi. Ayo kita angkat pujian kita lagi. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, diamlah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, diamlah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, diamlah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, diamlah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, diamlah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cangkangnya, diamlah di dalamnya. Pastilah
kau akan berbuah. Yeay! Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita angkat pujian kita lagi yang berjudul Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Kita ambil Alkitab kita. Adik-adik juga bisa membacanya di dalam rumah. Yaitu diambil dari Amsal, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Baik adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami datang lagi ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami akan membacakan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kami. Kiranya kami juga dapat melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak akan membacakannya. Amsal pasal 6, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi demikian. Berbagai-bagai nasihat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Amin. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, yang kita tahu ini adalah bagian yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menyanyi Si Semut. Adik-adik tahu kan lagunya? Ayo kita nyanyikan bersama. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya semakin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya semakin teguhlah. Hore! Sekarang kita akan masuk ke dalam cerita. Udah pada penasaran kan dengan ceritanya? Ada yang tahu nggak kakak mau cerita apa pagi hari ini? Oh iya, betul sekali. Kakak akan bercerita tentang si semut yang rajin.
memulai cerita kita kembali berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab, yaitu yang bertema si semut yang rajin. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan memulai cerita kita, yaitu tentang si semut yang rajin. Ada yang tahu nggak Raja Salomo? Oh, tentu adik-adik pasti tahu dengan Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana di seluruh dunia. Dia adalah seorang yang pandai dan suka memperhatikan kehidupan para binatang dan tumbuh-tumbuhan. Raja Salomo menasehati kita sebagai umat manusia untuk meneladani si semut. Ayo, ada yang tahu nggak si semut? Pasti pada tahu kan? Dan sering melihat si semut. Adik-adik, kita bisa memperhatikan si semut yang kecil itu. Bagaimana ia mencari makanannya yang sangat rajin. Semut badannya kecil, ia adalah binatang imut sekali. Adik-adik sering kan lihatnya? Tetapi jika ia diinjak dan dicubit, ia akan bisa mati. Walaupun imut badannya kecil, tetapi si semut ini adalah binatang yang sangat rajin. Dan dia suka bekerja keras. Semut tidak pernah duduk dan melamun, tidur-tiduran, bermalas-malasan. Semut tidak pernah melakukan itu. Adik-adik sering kan melihat semut? Semut akan naik ke meja makan adik-adik untuk mencari makanan. Dia mencari makanan, sisa-sisa yang ada di meja kita. Semut sangat rajin. Di waktu musim panas, dia mengumpulkan makanan yang banyak untuk di musim penghujan. Karena pada musim penghujan, semut tidak bisa keluar. Semut tidak berani keluar karena akan ada banyak air yang tergenang. Jadi, si semut mengumpulkan makanannya pada musim panas atau musim kemarau. Karena disitulah waktunya mereka mengumpulkan makanan. Adik-adik tahu nggak? Semut biasanya tidak datang sendirian, tetapi dia berkelompok. Ada banyak semut. Nah, si semut ini adalah hewan yang rajin dan juga sangat pandai berkelompok. Mereka sangat pandai bekerja sama satu dengan yang lain. Si semut adalah hewan yang bisa bergaul dengan kawan-kawannya untuk mencari makanan dan bekerja bersama. Nah, jika ada makanan yang besar, mereka akan membawanya secara sedikit-sedikit dan bergantian membawanya sampai ke tempat mereka tinggal. Jadi, adik-adik sering kan melihat si semut yang bergerombolan itu, yang bergantian-bergantian berjalan. Mereka membawa apa? Iya, mereka membawa makanan. Makanan untuk persediaan di musim penghujan. Walaupun semut sangat capek, tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Karena mereka tahu, dengan mereka bekerja keras, bekerja sama, mereka akan melakukan pekerjaan mereka dengan hati yang penuh bahagia, yang ceria dan semangat. Oleh sebab itu, rasa lelah, rasa malas, rasa capek yang mereka rasakan itu akan hilang. Karena mereka melakukan pekerjaan mereka dengan semangat. Jadi adik-adik, dari cerita ini, kita tahu betapa luar biasanya si semut. Walaupun dengan badannya yang kecil sekali. Tetapi mereka sangat kuat, sangat bekerja sama, sangat semangat mencari makanan untuk mereka di musim penghujan. Jadi adik-adik, dari cerita pagi hari ini, kita dapat mengaplikasikannya, kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecilnya, ketika papa dan mama kita meminta bantuan kepada kita.
kita tidak boleh menjawabnya, nanti dulu mah, aku capek. Kita nggak boleh gitu. Semut saja, walaupun ia lelah, walaupun ia capek, ia tetap melaksanakan pekerjaannya, ia tetap semangat melakukan pekerjaannya. Begitu pula kita harus lebih semangat daripada semut. Kita harus melakukannya dengan penuh sukacita. Ketika mama dan papa kita memberikan kita pekerjaan, kita akan menjawabnya, iya mah, saya akan melakukannya. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Dan begitu pula yang diajarkan Raja Salomo, agar kita meneladani si semut. Karena si semut sangat rajin. Begitu pula kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus lebih rajin lagi, lebih semangat lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Oke adik-adik, demikian cerita kita pada hari ini. Si semut yang rajin, begitu pula anak Tuhan harus lebih rajin. Ya, di sini ada ayat hafalan yang kakak berikan kepada adik-adik. Bisa dibuka Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6 yang tadi pernah kita baca di awal. Kakak baca kembali. Di sini ada 10 kata. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, adik-adik punya 10 kata untuk menjadi ayat hafalan. Nah, Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Kakak ulangi lagi. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Demikian cerita Alkitab yang kakak sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Ada yang penasaran kan? Oh iya, kakak nggak ngasih clue di awal ya. Kita akan membuat prakarya, yaitu bingkai foto yang sudah kita warnai. Nanti kakak akan kasih gambaran. Kita akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ikutin kakak ya. Di sini kakak sudah mempersiapkan gambar. Ini gambar segerombolan semut yang sedang membawa pisang. Nah, ada kertas, ini bukan kertas tapi kardus yang sudah kakak gunting berbentuk demikian. Nah, terus ada ya kertas kado untuk menghiasi kardusnya. Dan kakak juga punya lem ini. Adik-adik bisa pakai lem apa saja yang ada di rumah yang untuk menempelkan kertas kado seperti ini. Nah, kita akan membuatnya sedemikian gini. Lalu adik-adik bisa menempelnya atau meminta bantuan dari mama dan papahnya atau kakaknya yang ada di rumah sehingga dia membentuk seperti ini, terlapisi dengan kertas kado. Nah, lalu kakak kan punya gambar nih. Nah, gambar ini akan kita tempelkan di sini seperti ini. Tapi kita gunting dulu di pinggir-pinggirnya agar terlihat cantik, agar terlihat bagus. Nah, jadi setelah itu baru kita warnai. Kita warnai gambar-gambar yang sesemut yang membawa pisang. Dan setelah itu kakak punya tali untuk menggantungnya. Nah, ini yang sudah jadi kakak buat seperti ini. Tara! Nah, ini warna-warna si semutnya. Dan ini bingkainya yang sudah kakak buat. Dan ini talinya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, jadi adik-adik dari prakarya ini, adik-adik bisa membawa mama, papa, kakak, dan adiknya untuk bekerja sama. Nah, kita kan tahu nih, si semut
selalu bekerja sama untuk mencari makanan. Nah, dalam membuat prakarya ini, adik-adik mengajak mama dan papanya dan kakak-kakaknya untuk membuatnya seperti ini. Jadi, dari aktivitas ini, kita diajarkan untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Nah, dari cerita yang kita dapatkan tadi, yaitu tentang semut yang rajin, yang bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencari makanan mereka. Begitu pula kita anak-anak Tuhan, bersama orang tua kita, kakak, adik, dan saudara-saudara kita harus bekerja sama untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan bijaksana, seperti si semut. Nah, dari prakarya ini mengajarkan kita untuk bekerja sama dengan baik, sehingga kita bisa terlatih untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain. Nah, demikian aktivitasnya yang kita buat pada pagi hari ini. Nah, untuk menutup rangkaian kita, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian yang berjudul Setelah kita mendengarkan cerita Alkitab dan kita telah membuat prakarya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dan kita akan menyanyi yang berjudul Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ayo ikutin kakak ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam aman samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang boleh kami lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada minggu-minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya, agar kami boleh melakukan hari-hari kami dengan luar biasa dan semangat yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan sekolah minggu kami ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.